Sistem pernafasan adalah sistem respirasi atau disebut juga respirasi, adalah sistem yang mengatur tubuh dalam menerima oksigen pada tubuh dan melepaskan karbon dioksida dari tubuh. Jadi kita menerima oksigen dan melepaskan CO2 plus H2O sebetulnya. Tapi pertukarannya CO2 dengan oksigen. Hasil dari metabolisme tubuh adalah CO2. Proses pertukaran gas CO2 dan O2 yang terjadi di alveolus paru-paru. Jadi proses pertukaran gas CO2 dan O2 terjadi di alveolus paru-paru. Proses pengeluaran oksigen dan pengeluaran karbon dioksida dalam rangka memperoleh energi. Jadi oksigen diperlukan untuk metabolisme C6H12O6 ini karbohidrat, ya, karbohidrat tambah H2O, air, menghasilkan 6 CO2 dan H2O. Jadi oksigennya diperlukan di mana? Di metabolisme di sini, ya, di mitokondria. Ya, diperlukan oksigen. Nah, hasil dari metabolisme tersebut adalah sebentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Ini maaf, ini oksigen. Ya, jadi energi. Jadi C6H12O6 plus oksigen menghasilkan CO2 plus ini 6 oksigen. Maaf, saya perbaiki sedikit. Ya. Jadi oksigen diperlukan untuk metabolisme tubuh karbohidrat menjadi hasil metabolisme karbon dioksida. Anatomi fisiologi si pernafasan dari mulai dari hidung, trakea ke paru-paru. Nanti kita bahas satu persatu ya. Untuk organ pernafasan bagian atas 2, bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas hidung bagian luar, rongga hidung. Hidung bagian luar itu adalah cuping ya, cuping hidung. Kemudian rongga hidung, kemudian ke faring, laring, trakea. Sampai trakea, tempat pita suara, masuk ke organ pernapasan bagian bawah. Ya, nanti kita bahas satu persatu. Ini dari hidung, ini faring, faring dibagi atas 3, nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nanti kita bahas satu-satu ya. Ini secara, kemudian ini bronkus, ini trakea, kita suara di sini. Ini bronkus, bronkus kanan, bronkus kiri, masuk ke paru-paru. Di bawah paru-paru ada diafragma yang memisahkan rongga dada dengan rongga perut. Ini hidung, anatomi hidung. Dalam hidung itu ada kongka. Kongka itu lekukan ya. Ini hidung, tulang rawan, ini tulang keras. Ini udara masuk dari sini, ketemu kongka superior, kongka media, kongka inferior. Fungsi kongka ini adalah untuk menghangatkan udara yang masuk ke dalam tubuh. Jadi supaya udara itu menjadi hangat. Ya. Ini palatum, langit-langit yang memisahkan antara mulut dengan hidung. Jadi kavitas nasal atau rongga hidung adalah sepasang ruang pada tulang wajah dari tengkorak. Udara masuk melalui hidung ke dalam kavitas nasal, jadi menghirup udara, namanya inspirasi. Hidung dibuat oleh 5 buah tulang rawan yang besar. Rambut hidung tumbuh untuk menyaring udara dari kotoran-kotoran. Tulang maksila tadi dan palatum membentuk dasar kavitas nasalis. Jadi tulang maksila dan palatum, ini maksila, ini palatum. Ini palatum itu adalah dari
rahang atas itu adalah maksila. Palatum itu adalah bagian daripada rahang atas. Jadi menjadi dasar daripada kafum nasi atau tulang atau rongga hidung. Atap hidung dibentuk oleh os ethmoides dan sphenoides. Ini nggak usah dihafalin dia karena terlalu sulit nih. Ini atap hidung ini sphenoid dan ethmoid di sini. Atap hidung. Ya. Ini lateral hidung ini kongka. Ini kongka superior, kongka media, kongka inferior. Ini sinus maxillaris. Sinus maxillaris ini rongga di bawah di tulang maksila. Rongga ini untuk membuat suara itu menjadi bagus. Ya, ini yang orang bilang sinusitis itulah rongga sinus maxillaris ini terinfeksi oleh kuman, maka disebut sinusitis. Dinding lateral dibentuk oleh maksila palatum, dinding lateral dibentuk oleh maksila. Maksila itu tulang rahang atas, palatum, langit-langit, dan lacrimalis itu tulang orbita. Lakrima itu air mata sebetulnya. Ya. Di dalam hidung ada lubang yang menghubungkan hidung dengan sinus maxillaris yaitu meatus. Ya, ini dia lubangnya ini. Ini meatus media, ini kongka media, ini meatus menghubungkan dengan sinus maxillaris. Sinus adalah rongga, ya. Sinus adalah rongga yang ada di maksila, namanya sinus maxillaris. Fungsi sinus maxillaris adalah untuk membuat suara menjadi bagus, ya. Ini ada 4 sinus paranasalis. Para artinya di sekitar. Nasalis artinya di sekitar hidung. Nasalis artinya hidung, ini paranasalis artinya di sekitar hidung. Sinus maxillaris, ini sinus maxillaris, sinus ethmoidalis, sinus sphenoidalis, sinus frontalis. Ya, ini rongga-rongga semuanya. Tapi yang paling sering terjadi infeksi adalah sinus maxillaris yang disebut sinusitis. Ya. Jadi ada 4 sinus di sekitar hidung. Sinus paranasalis yaitu sinus maxillaris. Yang paling penting adalah maxillaris. Yang paling sering bermasalah adalah maxillaris. Ya, jarang frontalis atau sphenoidalis atau ethmoidalis itu jarang sekali. Yang paling sering bermasalah sinusitis adalah maxillaris. Faring, setelah setelah hidung masuk ke faring. Faring adalah penghubung hidung dengan laring dan trakea. Jadi atas kuanai nanti saya kasih gambarnya di sini. Ini kuanai, ini hidung, ini kuanai, ini faring. Faring dibagi atas 3, faring or nasofaring. Naso itu nasal hidung, oro itu oral mulut, dan hipofaring atau laringofaring. Ya, faring bagian dari laring. Faring yang masuk ke laring disebut laringofaring. Ya, ini koana itu dari lubang hidung masuk ke faring. Nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Terdapat tuba eustachius yaitu saluran yang menghubungkan saluran pernapasan dengan saluran pendengaran. Ini tuba eustachius nanti ya akan kita sampaikan di tuba eustachiusnya. Ini harus 3 dimensi. Dari hidung itu ada sebentar. Nah ini dari sini ada rongga yang disebut sebagai tuba eustachius, ya, tuba eustachius. Yang warna ungu itu adalah otaknya ya, saksi obatnya. Jadi kalau tuba eustachius tersumbat maka akan seperti budeg, ya, misalnya pada orang yang sedang naik pesawat, tuba eustachius tersumbat atau sedang pilek. Ya, maka tuba eustachiusnya tersumbat
sehingga suaranya menjadi bindeng atau pendengarannya jadi berkurang. Orofaring adalah persimpangan saluran pernapasan dan pencernaan. Jadi di belakang mulut ya. Ini orofaring. Pas di belakang mulut. Jadi kalau kita buka mulut, mentok di belakang mulut itu namanya orofaring. Ya, atau disebut juga faring. Dibentuk oleh tulang rawan. Ya, di bawahnya. Jadi hidung, faring dibagi 3, nasofaring, orofaring, sama hipofaring atau laringofaring. Ya, dalam laring itu ada pita suara. Ya, dalam laring itu ada pita suara, ini pita suara. Di bawah laring itu masuk ke trakea. Laring sekarang merupakan organ bunyi karena terdapat pita suara. Terdapat epiglotis dan glotis. Nanti kita akan lihat gambarnya. Nih. Epiglotis fungsinya untuk memisahkan antara rongga nafas. Jadi ketika bernafas, epiglotis terbuka. Ketika menelan makan, epiglotis tertutup sehingga tidak masuk makanan ke saluran pernafasan. Fungsi epiglotis. Dibentuk oleh semua tulang rawan, otot dan ligamen. Nih nggak perlu Adam's apple. Adam's apple itu tulang tiroid ya. Adam's apple itu apa? Jakun. Kalau orang bilang tuh Adam's apple itu jakun. Biasanya tertampak pada laki-laki, lebih jelas dibandingkan perempuan. Karena lebih besar tulangnya pada laki-laki, bukan karena nggak punya. Perempuan nggak punya jakun, bukan. Perempuan punya jakun tapi lebih kecil dibandingkan perempuan. Dibandingkan laki-laki, maaf. Epiglotis terbuat dari tulang rawan atau kartilago yang terletak di belakang mulut. Merupakan awal dari laring. Ya, jadi faringolaring, nasofaring, orofaring, laringofaring. Laringofaring merupakan awal dari laring. Awal dari laring adalah epiglotis. Epiglotis itu berfungsi untuk memisahkan ruang makan sama saluran makan dengan saluran nafas. Berfungsi untuk mengatur jalan nafas dan jalan makan. Kenapa orang menelan tidak boleh sambil berbicara? Menelan minuman, menelan makan tidak boleh. Nanti kalau menelan maka terbuka epiglotisnya sehingga salah jalur makan. Plika vokalis ini di belakang. Pita suara. Plika vokalis atau pita suara adalah 2 lembar membran. Membran itu selaput ya, ini membran ini kanan, membran kiri. Ini epiglotis ini. Ini pita suara tepat di bawah epiglotis. Ya, mukosa tipis yang terletak di daerah laring. Ketika menyempit maka suara akan tinggi, ketika membuka suara akan melebar. Berfungsi untuk menghasilkan suara tinggi dan rendah dengan cara menggerakkan pita suaranya. Ini pitanya. Ya, jadi pita suara. Plika vokalis namanya. Tepat di bawah ini tulang tiroid atau jakun. Kalau pada laki-laki namanya jakun. Ya, ini trakea. Ini maaf, ini laring. Laring. Di bawah laring namanya trakea. Oke, ini anatomi laring. Ya, jadi pita suara ada di mana? Ini pita suara nih. Ya, pita suara, ini pita suara. Fonasi adalah suara yang dihasilkan oleh plika vibrasi gerakan plika vokalis selama ekspirasi, jadi selama mengeluarkan nafas. Jadi tidak pernah ada suara ketika sedang narik nafas. Ya, ketika sedang nafas, plika vokalis tidak bisa menghasilkan suara. Ya, suara yang dihasilkan dimodifikasi oleh gerakan palatum, mole, langit-langit ya. Palatum itu langit-langit, pipi, lidah, bibir, dan resonansi tertentu oleh sinus udara cranialis. Ini saya katakan tadi sinus maxillaris itu. Ya, sinus paranasalis. Sinus paranasalis ada 4, maxillaris, ethmoidalis, sphenoidalis, dan frontalis.
Jadi suara yang bagus itu dihasilkan oleh pita suara, gerakan pipi, gerakan lidah, gerakan bibir, gerakan pala tumele. Ya. Obat-obat malah itu ada pada tutupnya, ditutup lagi kembali, kemudian ditaruh, kemudian palatum itu langit-langit ya. Kemudian masuk ke bawahnya lagi trakea, penghubung antara laring dan paru. Trakea penghubung antara laring dengan paru-paru. Berbentuk tabung 2 kali 11 cm, jadi lebarnya 2 cm, berbentuk tabung, panjangnya sekitar 11 cm bagi dewasa ya. Letak di leher di bawah laring dan di depan esofagus, Jadi esofagus letaknya di belakang daripada trakea sampai torak dan mediastinum. Kemarin kita sudah bicara mediastinum tentang jantung ya. Terbentuk oleh kartilago. Kartilago artinya tulang rawan yang berfungsi sebagai alat penahan agar saluran pernafasan tetap terbuka dan dilindungi oleh jaringan kolagen. Kolagen ini jaringan ikat ya, jaringan ikat. Berbentuk spiral dan diperkuat oleh otot polos. Jadi trakea ini bisa menyempit ya, karena ada otot polos. Makanya kalau orang asma trakeanya menyempit, atau orang tertelan air laut ya, tertelan air laut biasanya langsung menyempit sehingga susah bernafas ya, atau tersedak makanan, tersedak minuman langsung menyempit ya, itu juga karena reaksi refleks dari otot polos. Terdapat pusat produksi cairan mukosa untuk saluran pernafasan yaitu sel goblet dan sel silia. Ya, jadi ketika orang berdahak, itu salah satu dahak diproduksi oleh mukosa saluran pernafasan. Ya, trakea punya sel dinding trakea, ada sel namanya sel goblet. Di dinding trakea ada sel namanya sel goblet. Dan silia itu artinya rambut-rambut kecil, rambut-rambut halus, ya, yang menggerakkan reak atau sekret atau mukosa ke arah atas. Jadi ini trakea, ya. Ini bronkus. Kalau trakea udah pecah menjadi bronkus. Trakea 2 kali 11 cm. Cabang dari trakea namanya bronkus. Bronkus namanya bronkus bronchiolus sampai ke alveolus. Bronkus merupakan cabang utama perjalanan pernafasan menuju paru-paru. Jadi pecahannya trakea menjadi bronkus ya. Jadi di atas primer, sekunder, dan tertier. Artinya pecah dua, bercabang dua. Ini kita lihat sini, ini bercabang dua. Ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tertier. Terus ya, pecah dua. Sampai diameternya 1 mm, jadi kecil sekali. Membuat paru terbagi menjadi 3 lobus kanan dan 2 lobus kiri, serta 10 segmen kanan dan 9 segmen kiri. Jadi paru kanan ada 3 lobus. Nanti kita kasih gambarnya. Paru kiri ada 2 lobus. Kenapa paru kiri ada 2 lobus? Karena ada jantung. Ya, bronkus dibentuk oleh tulang rawan, otot, dan epitelium. Jadi kenapa paru kanan ada 3 lobus? Paru kiri ada 2 lobus karena di kiri ada jantung, sehingga paru kiri hanya ada 2 lobus. Bronchiolus ini pecahan daripada bronkus ya. Tadi saya katakan pecahan dua, bercabang dua menjadi bronchiolus. Sampai ujungnya namanya bronchiolus terminalis. Ya, terminal dari bronchiolus namanya bronchiolus terminalis. Langsung masuk ke paru-paru, alveolus. Nah, ini dia. Ini pecah dua. Ini trakea, ini bronkus ya. Masuk ke paru-paru. Ini alveolusnya. Paru kanan terdiri atas 3 lobus, paru kiri terdiri atas 2 lobus. Organ paru dibungkus oleh lapisan membran serosa, selaput dinamakan pleura. Ya.
Ada pleura visceralis, ada pleura parietalis dia. Nanti kita lihat gambar nih ya. Antara pleura visceralis dan pleura parietalis ada rongga pleura disebut ada rongga antara pleura visceralis dan pleura parietalis disebut rongga pleura yang bersih cairan pleura. Artinya kenapa ada cairan pleura supaya dipelumas. Sama seperti perikardium. Perikardium yang pada jantung itu pelumas. Perikardium pleuralis, perikardium visceralis. Visceralis itu yang membungkus ya langsung ke paru-paru, parietalis yang membungkus paru-paru ke dinding torak. Ya. Nah, di antara keduanya disebut rongga pleura, ya, yang bersih cairan sedikit, pelumas, supaya ketika orang bernafas cairannya tidak menghambat gesekan atau iritasi pleura parietalis dan pleura visceralis. Ini paru-paru 3 lobus kanan, 2 lobus kiri, 1, 2, 1 lobus depan, 1 lagi lobus belakang. Ini atas, tengah, bawah, paru kanan. Kenapa di kiri ada jantung? Ini pleura. Ini paru-paru dibungkus oleh pleura visceralis, pleura parietalis. Pleura visceralis itu nempel langsung ke paru-paru, pleura parietalis itu nempel ke dada. Nah, di antara keduanya itu disebut rongga pleura yang bersih cairan. Minyak pelumas. Alveoli ujung daripada paru-paru disebut alveoli, organ saluran pernafasan terkecil dengan diameter 1 mm. Ya, dibungkus oleh pembuluh darah kapiler. Jadi alveolus dibungkus oleh pembuluh darah kapiler. Nanti ada fotonya, ada gambarnya, di mana darah yang mengandung CO2 akan ditukar dengan gas dengan oksigen udara yang diserap. Struktur alveolus di atas 3 pembungkus sel. Satu sel simple squamous epithelium, squamous satu sel, ya. Satu sel simple squamous, sel squama itu sel epitel ya. Alveolar makrofag itu sel darah putih yang memakan kuman-kuman. Jadi kalau kita menghirup udara ada kumannya dimakan oleh makrofag. Dan surfaktan secreting cell, jadi sel yang menghasilkan surfaktan. Surfaktan ini berfungsi sebagai pencegah alveolus kolaps. Ya, jadi cairan, surfaktan itu cairan yang ada di permukaan alveolus, permukaan dalam alveolus, berfungsi untuk mencegah alveolus kolaps atau kempes. Alveoli bergabung dalam satu sakus, satu ductus, bronchus respiratory, lobus pulmonaris. Jadi alveoli bergabung dalam satu sakus, disebut sebagai asinus. Ya, ini fotonya gini. Ini dia. Ini sakus alveolarus. Ini sinusnya. Ini alveolus. Ini alveolus, 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 alveolus. Ini jaring kapiler, tempat pertukaran oksigen sama dengan CO2. Ya, ini namanya sakus alveolaris. 1 sakus, 2 sakus, 3 sakus. Nah, dihubungkan dengan sinus. Ini sinus nanti masuk ke bronkus terminalis. Ya, ujung daripada bronkus, cabang daripada bronkus. Di sini terjadi pertukaran oksigen dengan CO2. Yang merah ini arteri, yang biru ini vena. Fungsi paru-paru, pertukaran oksigen dan CO2. Pada pernafasan paru-paru, oksigen diambil dari mulut dan hidung via trakea, via dan pipa bronchiolus, terus ke alveolus dan berhubungan dengan darah di capilla pulmonalis. Oksigen dengan darah dipisah. Oksigen diikat oleh Hb lalu dibawa ke jantung. Ya, jadi di pulmonaris, ya, kapiler tadi, di kapiler tadi oksigen diambil. Jadi yang biru ini vena kaya oksigen. Yang arteri ini miskin oksigen. Jadi arteri masuk ke alveolus, tukar CO2 oksigen, oksigennya dimasukkan ke dalam vena, CO2-nya dibuang ke alveolus, kemudian dari alveolus CO2 dibuang ketika membuang nafas. Nah, ini kaya oksigen. Nah, dari sini vena ini masuk ke
vena pulmonaris masuk ke jantung. Di paru-paru CO2 masuk ke alveolus kapiler, dari kapiler darah ke alveolus dan setelah melalui pipa bronkial dan trakea dinafas dikeluarkan melalui hidung dan mulut. Jadi kita masuk oksigen, keluar CO2. Ini dia. Ini sel mastositnya, sel fagositnya. Ini sel fagosit makrosel. Ini sel darah merahnya. Ini sel squamous, sel squamous epitelnya. Ini makrofag. Ini di situ ada surfaktan. Ini pembuluh darahnya kapilernya. Ya, tempat pertukaran CO2 sama oksigen. Ini sakus alveolus. Alveolus ini lubang-lubang